Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan menjelaskan tentang tugas manajemen public relation kelas Pak Herman. Ya kan Dani? Oke, Iya, sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Tri Rahayu Romaningsi, biasa dipanggil Ayu, NIM saya C1D11917. Saya adalah mahasiswi ilmu komunikasi kelas A angkatan 2019. Nah, saya berasal dari Bekasi, Jawa Barat, dan hari ini saya akan dibantu sama teman saya yaitu oke, nama saya Wardani dengan NIM C1D11943. Saya salah satu mahasiswa Universitas Haloleo, mahasiswa FISIP Ilmu Komunikasi angkatan 2019 kelas ganjil, dan saya berasal dari Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta. Oke, Dani. Oke Dani, singkat aja mungkin ya, karena terbatas juga karena kita via online ya. Oke, menurut kamu manajemen itu yang baik seperti apa? Kalau menurut saya manajemen yang paling baik sebenarnya kalau misalnya orang itu mau berusaha untuk mengatur, kan manajemen itu mengatur. Iya. Jadi kalau semua orang itu kalau misalnya mengatur itu bisa menjadi yang terbaik. Nah, proses mengatur itu kan bisa diterapkan dalam proses usaha. Iya. Jadi misalnya ketika kita mau memanage dalam kehidupan sehari-hari, contohnya misalnya uang dari orang tua, kita bisa atur ya, mulai dari nongkrong, bawa uang segini, kemudian buat paket data uang segini untuk keperluan belajar online dan lain sebagainya. Begitu yuk proses mengatur. Oke. Ya yuk. Oke, mungkin saya tambahan sedikit mungkin ya Dani, untuk manajemen itu sebenarnya mereka terikat oleh susunan formal juga, dan biasanya mempunyai tujuan-tujuan tertentu, biasanya untuk memajukan sebuah organisasi, entah itu organisasi perusahaan maupun organisasi di lingkungan sekolah atau di lingkungan kampus. Nah, selain itu juga manajemen itu untuk meningkatkan daya saing, memperluas kerjasama, dan juga meningkatkan kepuasan antara satu dengan yang lainnya. Setuju, Dan? Ya, benar Ayu. Ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kamu komunikator dan komunikan yang baik itu seperti apa? Ya, untuk saya menjawab berdasarkan pengalaman aja ya yuk. Iya. Sebenarnya komunikator dan komunikan yang paling baik itu adalah ketika kita mau menjadikan diri kita itu memberikan suatu pesan. Artinya ketika kita mau berusaha untuk menjadi seorang komunikator, tentu kita harus mempunyai pengetahuan yang sangat luas. Karena semua itu ada pertanggung jawabnya. Contoh misalnya saya pengalaman menjadi ketua OSIS di salah satu SMK negeri di Jakarta. Iya. Nah, proses kemampuan kita menyampaikan pesan misalnya melalui program jangka pendek atau jangka panjang yang dilakukan dalam organisasi. Betul. Misalnya menghadap kepala sekolah atau menghadap dengan interaksi dengan yang lain. Iya. Tentu harus mempunyai pengetahuan untuk menyampaikan dalam sebuah pesan. Itu sih dalam proses komunikator. Dan seorang komunikan juga harus bisa berpengetahuan, karena itulah yang menjadi tingkat dari pengetahuan semaksimal mungkin gitu yuk. Ya mungkin itu aja yuk. Ya, jadi seorang komunikator dan komunikan itu memang selain harus pandai wawasan, pandai bersosialisasi, beradaptasi gitu ya, juga harus pandai berbicara gitu ya. Iya, benar yuk, benar sekali. Itu mungkin tujuan kita juga untuk mempelajari manajemen public relation ya. Karena dari situ kita mulai belajar gitu kan. Iya, yuk, seperti itu. Oke, terima kasih Dani untuk via online. Yuk, sama-sama yuk. Iya. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam.